Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam sahabat kala. Di masa lampau di hutan bakau di air yang payau, seorang pemuda meludah darah dari dua lubang kecil di tangannya yang merah akibat digigit ular besar yang telah kaku, tak bergerak, mati mengambang di sebelahnya. Ia biarkan ular itu hanyut menyambut mautnya sendiri. Sekembalinya ke darat, pemuda itu duduk di antara batu besar sambil bermenung panjang. Mungkin saja aku baru membunuh Raja Ular sesuai tantangan guru. Aku menyelesaikannya dengan mudah. Bagaimana jika di masa depan nasibku atau keturunanku seperti ular itu? Mati hanya karena ujian kesaktian orang-orang. Nyawa tidak berarti dari sekedar kompetisi. Begitulah di kemudian hari kita akan mengenal pemuda tersebut sebagai Prabu Jayadewata, Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi III. Mengapa Prabu Siliwangi III? Karena sejatinya Prabu Siliwangi adalah gelar yang disematkan kepada raja-raja Sunda pada masanya. Berawal dari Prabu Maharaja Linggabuana diberi julukan Prabu Wangi oleh rakyatnya karena ketegarannya mempertahankan martabat Sunda ketika banyak terjadi peristiwa baik peperangan maupun peristiwa lainnya. Julukan itu sebagai penghormatan terhadap semua jasa dan pengabdian sang raja sehingga namanya menjadi wangi atau harum. Berpegang pada kesepakatan bersama di masa itu, untuk sebutan gelar bagi penerus Prabu Wangi akan ditambahkan kata silih sebagai penanda. Jadilah anak Prabu Wangi menjadi Prabu Siliwangi I, yaitu Prabu Niskala Wastu Kencana atau kakek Prabu Jayadewata sebagai penerus berikutnya. Prabu Bunisora Suradipati atau adik Prabu Wangi tidak disebut Siliwangi karena hanya sebagai raja penyelang atau bukan sebagai raja yang utuh. Maka jika diurutkan kurang lebih sebagai berikut: Prabu Niskala Wastu Kencana atau kakek Prabu Jayadewata sebagai Siliwangi I, Prabu Dewata Niskala atau ayah Prabu Jayadewata sebagai Siliwangi II, Prabu Jayadewata Sri Baduga Maharaja sebagai Siliwangi III. Prabu Jayadewata lahir sekitar tahun 1400-an awal, di hari baik yang banyak dinanti-nantikan seluruh rakyatnya. Semesta menyambutnya ditandai dengan kemakmuran di segala lini, hewan, pangan, pertahanan, dan lainnya. Dalam perjalanannya, Prabu Jayadewata termasuk putra raja yang tidak pernah betah berdiam di dalam kerajaannya. Ia lebih suka mengembara, keluar berbaur bersama rakyatnya, tak terkecuali ketertarikan beliau pada spiritual, terutama keilmuan tentang kajian diri ataupun keilmuan lainnya. Banyak ia berkeliling mencari ilmu dengan berbagai macam latar belakang dan guru, sampai sang Prabu sadar bahwa inti keilmuan yang selama ini dicari ada pada dalam dirinya. Sang Prabu sadar dan paham bahwa ia lupa satu hal: sebelum sibuk mencari, mendengar suara-suara luar, baiknya kuasai dulu suara sendiri. Tak kebetulan ia menjadi keturunan raja, tak kebetulan diberi daya intelektual yang lebih dari orang umum pada masanya. Tak kebetulan ia diberi keharuman, baik raga maupun jiwa. Semua sudah digariskan, satu garis yang gemilang, dan sang Prabu yang menjadi tergemilang di antara yang gemilang. Garis leluhur yang kuat, beserta kesadaran diri yang utuh membangun keyakinan yang penuh. Menjadi raja sesungguhnya, itulah beberapa sebab mengapa Sri Baduga Maharaja begitu tersohor, begitu besar nama dan pengaruhnya, sampai kini daripada raja-raja Sunda lainnya. Di hari lain, di hutan bakau di air yang payau, seorang raja berendam seorang diri, jauh dari hiruk pikuk kerajaan, ramainya pasar, kegaduhan orang-orang, suara teriakan, prajurit-prajurit yang sedang latihan, dan lainnya. Hanya ia, air dan langit. Anak-anak sudah tumbuh besar, kerajaan sudah meluas jauh, hubungan dagang yang sudah jauh menembus negeri di luar Nusantara. Kemakmuran rakyat dan kegemilangan-kegemilangan lain tentu tak lepas dari gejolak-gejolak yang terjadi, baik dari dalam maupun dari luar kerajaan. Sang Prabu berkaca pada air, jauh dalam diri ia merasa,
semakin banyak yang ia jangkau, semakin kosong dalam kepahalan. Kesejatian yang utuh bukan pada keilmuan dan kekuasaan yang penuh. Kali ini dalam rumahnya sendiri, ia merasa menjadi seperti ular yang dulu dibunuhnya. Bunyi-bunyi yang berbohong dalam sunyi dirinya kosong. Rintik hujan perlahan membuyarkan wajah sang Prabu dalam air. Kemudian ia melangkah, menyambut mautkah atau lepas dalam mengabdi